biar kita agak deket nih, boleh dong saya minta passwordnya ketika saya bilang kamu nanya, kalian boleh jawab wow, oke? Kamu nanya passwordnya? Di sini kita dalam acara ini kita akan membawakan 3 narasumber nih. Ada yang tahu gak sih siapa aja narasumbernya? Langsung saja kita panggilkan kali ya. Yang pertama boleh nih buat untuk Rizka Aryani, dipersilakan untuk masuk. Narasumber yang kedua yaitu Akmal Dosan Bimantara, dipersilakan untuk masuk. Dan yang ketiga ada Deviana Wangsa Putri sebagai narasumber. Oke, kita sudah bersama para narasumber nih. Untuk narasumber boleh dong memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Aryani dari kelas 12 MIPA 2, absen 26. Saya Deviana Wangsa Putri dari kelas 12 MIPA 2, absen 7. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Dosan Bimantara dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 2. Oke. Para pemirsa sudah tahu ya, di sini kita bersama 3 narasumber. Yang pertama ada Rizka, yang kedua ada Deviana, dan yang ketiga ada Akmal. Langsung saja ya, mungkin pertanyaan kali ini akan mencakup tentang beriman kepada hari akhir nih. Untuk para narasumber, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan dan bisa dijawab tentang pendapat masing-masing saja, oke? Yang pertama mungkin untuk para narasumber ini tahu tidak sih tentang maksud dari beriman kepada hari akhir? Boleh siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Oke, mungkin boleh saya jawab. Oke, mungkin menurut pendapat saya pribadi, beriman kepada hari akhir itu adalah meyakini bahwasanya hari di mana seluruh alam semesta ini binasa itu akan terjadi dan akan ada. Jadi beriman kepada hari akhir itu adalah kita sebagai muslim patut untuk mempercayai akan adanya hari akhir gitu. Patut untuk mempercayai ya, kita sebagai umat Islam. Oh, yang kedua. Kan jika menurut saya pribadi, hari akhir mempercayai beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semesta alam termasuk dunia beserta isinya itu akan hancur. Kemudian itu ditandai dengan bunyi sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Terima kasih. Izin menambahkan, menurut saya pribadi, iman kepada hari akhir yaitu dengan cara kita mempercayai peristiwa puncak akan hancurnya kehidupan yang ada di dunia ini beserta alam semesta, dan tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa lolos dari hal tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Sangat memuaskan. Kita semua boleh beri tepuk tangan. Oke, langsung saja ke pertanyaan kedua nih. Bagaimana cara kalian ini beriman kepada hari akhir? Boleh langsung dijawab? Menurut saya pribadi, mempercayai hari akhir itu dengan melakukan seluruh perintah Allah dan menjauhkan larangannya, karena bagaimanapun semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dihitung pada hari akhir tersebut. Oke, akan dipertanggungjawabkan ya. Nah, izin menambahkan, menurut saya pribadi, dengan cara kita berzikir dan berbuat baik kepada sesama manusia itu juga merupakan suatu cara untuk kita mengimani hari akhir. Mungkin jawaban saya agak sedikit sama dengan ini, jadi sedikit menambahkan aja. Jadi selain dengan berbuat baik, kita menjauhi larangan dan mematuhi perintah Allah, kita juga harus menabung amal nih. Jadi kita juga harus rajin-rajin beribadah, sholat, begitu. Jadi kita juga harus berzikir, kita harus bersedekah. Nah itu tuh menabung amal kita buat nanti di akhirat gitu. Oke, mungkin lebih mendekatkan diri ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh beri tepuk tangan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin mengapa sih kita sebagai manusia ini harus beriman kepada hari akhir nih, sebagai kita ini umat Islam gitu. Gimana nih caranya kita harus beriman kepada hari akhir? Menurut saya pribadi, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena dengan kita mengimani hari akhir, hidup kita akan menjadi lebih teratur dan lebih terarah, sehingga
kita akan selalu berusaha nih untuk berbuat baik dan untuk menjauhi dosa-dosa gitu. Oke, boleh. Yang lain? Boleh? Hampir sama ya. Mungkin dari Akmal? Mungkin selain hidup teratur, beriman kepada hari akhir itu sangat diharuskan karena sejatinya manusia itu akan berpulang kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan mempercayai akan adanya hari akhir, kita ini makin sering-sering beribadah kepada Allah, makin sering mendekatkan diri. Jadi manfaatnya itu banyak sebenarnya, ya. Jadi manfaatnya itu banyak. Jadi mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena beriman kepada hari akhir itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya hidup kita menjadi teratur. Terima kasih untuk Akmal ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kita sebagai umat Islam, mungkin kalian nih sebagai para narasumber boleh nih salah satu aja yang menjawab. Boleh gak sih sebutkan macam-macam kiamat yang kalian ketahui? Boleh siapapun, salah satu saja. Oke. Macam-macam kiamat ya? Iya, macam-macam. Macam-macam kiamat kan itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu kiamat sugro atau kiamat kecil yang ditandai itu dengan kematian, adanya bencana alam dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada kiamat kubro atau kiamat besar. Jadi kiamat kubro itu kiamat di mana seluruh alam semesta ini hancur. Jadi kalau perbedaannya itu kiamat sugro itu kiamat kecil, kalau kiamat kubro itu kiamat yang besar dan seluruh alam semesta ini akan hancur. Terima kasih, boleh dong beri tepuk tangan. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya ya, dan kita akan membuka sesi tanya jawab untuk para penonton nih. Boleh dong, para penonton yang ingin bertanya boleh berdiri dan memperkenalkan dirinya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Tiara Khairunisa, absen 27 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan bertanya apa saja sih perkara yang akan dimintai pertanggungjawabannya ketika di hari kiamat. Terima kasih. Oke, boleh nih ya, kita ingin mendengar mungkin dari Rizka nih, gimana nih? Baik, atas pertanyaannya, izin menjawab. Ada 4 perkara yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang pertama yaitu umur. Ketika kita sudah balik, seluruh kelakuan yang kita lakukan, apapun yang kita yakini dan apapun yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, jasad kita. Apakah jasad kita ini dipakai buat hal-hal yang berguna seperti beribadah, kemudian berolahraga, dan pokoknya melakukan hal-hal yang bermanfaat, itu juga bakal dimintai pertanggungjawabannya. Terus yang ketiga, ilmu. Apakah kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat untuk mencari ilmu. Yang keempat itu dari mana harta kita berasal, apakah harta itu halal atau tidak. Oke, terima kasih. Boleh dong beri tepuk tangan lagi. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dwi Rahmawati Sugianto, absen 11 dari 12 MIPA 2. Di sini saya ingin bertanya pada salah satu narasumber kita, bagaimana sih cara kalian menyikapi hari kiamat? Salah satunya kiamat sugro yang tentunya sudah sering terjadi juga di dunia ini. Contohnya seperti kematian dan bencana. Terima kasih. Mungkin boleh dijawab oleh Akmal mungkin ya. Oke. Izin menanggapi pertanyaan dari audiens tadi, bagaimana cara kita mengatasi tanda-tanda kiamat sugro. Jadi cara mengatasinya itu dengan cara kita bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepadanya, dan juga kita lebih giat lagi dalam beribadah. Mungkin kita bisa mengatasinya dengan cara berdakwah kecil ke beberapa orang. Jadi kita mengedukasi orang dengan tanda-tanda kiamat sugro biar orang-orang ini bisa paham akan tanda-tanda kiamat sugro ini sudah ada pada zaman sekarang, dan kita sebagai umat muslim harus percaya akan hal itu, dan kita harus lebih dekat lagi dengan Allah, lebih beriman lagi kepada Allah. Jadi begitu mungkin untuk cara mengatasi tanda-tanda kiamat sugro. Oke, terima kasih untuk Akmal, boleh beri mungkin ini pertanyaan penutup ya
dari penonton, boleh satu pertanyaan lagi mungkin? Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Dolani Aulia dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 23. Izin bertanya kepada salah satu narasumber, pernah dikatakan bahwa ketika kita di padang mahsyar nanti bisa bertemu dengan seseorang yang tidak kita idolakan. Lantas, apakah hal tersebut benar? Dan jika iya, apa ada dasarnya? Terima kasih. Boleh nih dijawab sama Deviana mungkin ya, terakhir. Baik, izin menjawab pertanyaan tadi. Menurut pengetahuan saya, saat kita ada di padang mahsyar nanti, kita tidak akan mengenali siapapun yang ada di sekeliling kita. Bahkan jika itu tuh saudara kita sendiri. Jadi saat di padang mahsyar itu kita hanya akan memikirkan diri kita sendiri dan tidak akan memikirkan orang lain. Mengenai pertanyaan tersebut belum ditemukan jawaban yang pasti, tetapi kita sebagai manusia di kehidupan ini kita tidak boleh terlalu mengidolakan seseorang, karena sesungguhnya idola kita yang sebenarnya sebagai umat muslim yaitu hanya Nabi besar Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada kali ini di dalam acara Kamu Nanya. Mungkin kesimpulan dalam acara ini yaitu beriman kepada hari akhir akan terjadi, dan kita sebagai muslim kita harus meyakini dan mempercayai hari akhir. Dan cara mempercayai hari akhir yaitu dengan cara berzikir, berbuat baik kepada manusia, dan kita harus menjauhi larangan dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada hari akhir agar hidup kita lebih teratur dan harus mempersiapkan bekal nanti di hari akhir. Karena manusia akan kembali lagi kepadanya. Dan macam-macam kiamat itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Berakhir sudah acara kali ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada narasumber dan kepada para penonton dalam acara kali ini. Sekali lagi, kamu nanya passwordnya? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.